Pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Shalom. Sekali lagi boleh lihat tangan-tangan yang semangat. Shalom GMCC 2. Wow, tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya, puji Tuhan. Saya rindu juga menyapa Bapak Ibu Saudara mungkin yang kemarin gak sempat hadir tapi hari ini hadir, selamat datang. Tuhan memberkati saudara. Saya undang kita bangkit berdiri lagi bersama-sama saudara. Coba sapa dulu kiri kanannya dengan senyum dan shalom. Katakan hai, ketemu lagi. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan. Saya selalu menganggap kalau saudara semua tersenyum ruangan langsung berubah. Vibes-nya tuh beda saudara. Family banget. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Saya berdoa dan percaya Tuhan akan memberkati kita pagi ini. Apapun kendala, masalah, tekanan yang boleh kita hadapi hari-hari ini, kita letakkan sejenak di bawah kaki Yesus. Dan pada waktu kita datang menghadap Tuhan dengan kesungguhan hati, saya percaya kuasa dan urapannya boleh menjamah kita pagi hari ini. Yang yakin dan percaya berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Yuk kita doa sama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan terima kasih, kami sangat berterima kasih buat semua hal Tuhan. Terima kasih Tuhan menyertai kami, terima kasih Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha kami. Terima kasih kami boleh melewati segala hal termasuk masalah yang mungkin begitu berat kami baru saja alami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan pelangi, Engkau memberikan sejahtera dalam hidup kami. Ini waktu yang baik kami datang ke rumah Tuhan, kami membuka hati kami mengarahkan hati pikiran kami fokus tertuju kepadamu. Dan biarlah ibadah ini berkualitas karena kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, merindukan Tuhan, bernyanyi menyembah dengan kesungguhan hati, dengan satu tujuan, Tuhan disenangkan atas ibadah kami. Engkau layak terima hormat, pujian dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Mari dengan hati yang terbuka, tangan yang terangkat saudara, naikkan kata-kata syukur di hadirat Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Yesus kau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau sungguh setia, Kau sungguh baik. Ini jemaat-Mu Tuhan, kami datang dengan korban syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bersyukurlah. Nafas, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat perlindungan, terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau ajaib dan luar biasa. Biarlah ibadah kami boleh memuliakan, menyenangkan-Mu dan membesarkan Tuhan kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang cinta Tuhan katakan amin. Kita berikan tepuk tangan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan saudara. Ini nyanyian syukur kami Tuhan.
yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas? Kami angkat hati dan tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus Tuhan, bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terlalu banyak kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan hanya dengan ucapan syukur yang tulus yang bisa kami lakukan untuk membalas segala perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari bersama-sama sekali lagi dengan kesungguhan dan ketulusan katakan di hadapan Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara.
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Jadi atas mari sembah Dia saudara. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami sembah Kau Raja. Kau luar biasa, Kau ajaib, Kau mulia, Yesus Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Jamalah kami ya Roh Kudus. Kami perlu Kau Tuhan. Ya Rama ya Rama Syah. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Kita berikan kemuliaan sorak bagi Allah kita yang dahsyat. Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan kami yang hidup. Mari terus mengangkat tangan saudara sementara musik menyembah Tuhan. Mari ambil sedikit waktu lagi saudara. Saudara yang bisa berbahasa roh, mari sembah dalam roh. Berdoa di dalam roh bersama-sama. Mari rindukan hadiratnya lebih lagi menjamah kita pagi ini. Tuhan kuatkan yang lemah Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Pulihkan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you God. Biarlah pagi hari ini Tuhan yang datang dengan hati yang begitu penuh dengan kesulitan Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera dan penghiburan dan kekuatan yang baru. Sehingga kami boleh tegak kembali menghadapi situasi masalah kami. Berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami inspirasi. Buat setiap kami yang datang dengan kebuntuan, kami nggak tahu harus berbuat dan bilang apa.
Tapi biarlah Tuhan memberikan kami inspirasi, memberikan kami hikmat sehingga kami tahu kami harus memutuskan apa. Dan biarlah pagi hari ini kami tahu kami menghadap Tuhan yang kudus, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang membangkitkan dan menghidupkan setiap kami. Dan kami percaya pagi ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, rohnya yang mati dihidupkan kembali. Thank you Jesus. Hanya di dalam satu nama kami percaya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat. Dan semua yang percaya sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Yes. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baru 5 orang. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Karena sudah semakin ramai, boleh colek kanan kirinya, katakan, saya senang lihat kamu di sini. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya bahwa sukacita datangnya dari Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Yang percaya katakan amin. 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 Boleh sama-sama tangannya di atas. Kita mau sukacita bareng-bareng, amin. Karena hanya di dalam Dia kita temukan sukacita itu. Katakan. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Semuanya katakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, katakan katakan puji ini dari awal. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Come on KMCC. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Berapa banyak yang percaya kalau Tuhan sudah kasih kita sukacita, tidak ada satu orang pun yang dapat mengambilnya, amin. Amin. Yang amin katakan haleluya. Haleluya. Kita mau sama-sama deklarasikan bersama-sama. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Come on, KMCC, sama-sama angkat kedua tanganmu. Kaulah sukacita, belum semuanya? Saya mau lihat semua tangan di atas. Haleluya. Kekuatan. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Sekali lagi katakan haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Katakan haleluya, bersukacita selamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya.
Kayaknya bisa tepuk tangannya lebih keras lagi dari ini dah. Lebih lagi buat Tuhan, come on. Come on. GMCC 2. This is our praise to you guys. Sorakan yeay. Come on. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kawan, kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu tak selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Engkau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Segalanya, kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu Tuhan. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Engkau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, come on. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Dan menyatakan Yesus mulia. Lagi, keagunganmu. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Sing. Mulia namamu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Woo.
Luar biasa. Duduk dulu saudara. Puji nama Tuhan. Atur nafas kembali. Puji nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Puji Tuhan. Saudara, hari ini adalah minggu yang ketiga dan seperti biasa kita akan memberikan persembahan diakonia untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Tuhan terima kasih kami diberikan kesempatan memberkati untuk menolong buat mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan. Mereka yang tidak mampu dan biarlah apa yang kami beri ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka. Dan dengan sukacita, sukarela kami berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang memberi sama-sama katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tahu kemarin seluruh dunia merayakan Valentine. Dan biarlah ini menjadi momen di mana akan ada performance dari anak-anak LK untuk menyatakan kasih dan cinta mereka kepada orang-orang yang dikasihinya, terutama anak kepada orang tua. Dan biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. LK Performance. Shalom, selamat siang Om dan Tante semua. Kami dari Little Kings GMCC. Hari ini kami akan mempersembahkan satu pujian. Kiranya pujian ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Makasih ya udah jagain aku sampai segede ini. Nanti
Jadi mami papi udah ada kami. Wow, what is your drawing, Kenneth? Who is this? Mami, Mommy. Who is this? Daddy, Daddy. Who is this? cannot Kenneth. And what is this? have. Heart. I love you, Mami. I love you, Daddy. I love you too, Kenneth. I want you, Man. Selamat Hari Valentine, Mami. Kita sayang Mami. Makasih Tuhan Yesus untuk Mama dan Papa yang Kau beri. Ku bersyukur kepadamu untuk Mama dan Papa. Mama mengasuhku dan menyayangi, Papa mendidikku dan mengasihi. Mereka selalu berdoa kepadamu agar semua rancanganmu digenapi di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Mama dan Papa. Kau anugerahi, berkati mereka, lindungi mereka. Ku sayang Mama, ku sayang Papa, ku sayang Mama dan Papa. Terima kasih atas tawa untuk saat-saat indah yang Papa dan Mama berikan. Terima kasih atas kenyamananmu ketika semuanya menjadi buruk. Terima kasih untuk pundakmu untuk menangis ketika aku sedih. Puisi ini adalah pengingat sepanjang hidupku bahwa aku berterima kasih dan mengasihi kalian, Papa dan Mama. Terima kasih
Puji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat anak-anak Bapak Ibu. Itu curahan kasih sayang anak kepada orang tuanya. Yang masih jomblo berdoa supaya diberikan pasangan yang tepat ya. Dan saya berdoa biarlah firman kali ini akan membekali kita terutama yang sudah berumah tangga dan juga yang akan berumah tangga. Saudara akan diperlengkapi dengan luar biasa. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan menggenapi firman-Mu. Percaya, amin. Ku terima sekarang. Mari yang percaya bersama-sama kita bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Ini persilakan Pak. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima, katakan ku terima. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Thank you Lord, aku terima kemenangan karena firman-Mu diam di dalamku. Dan firman-Mu selalu memberikan aku jalan keluar. Tuhan, kami boleh menghadapi tahun yang baru ini dengan banyak hal mungkin yang sulit, tapi kami percaya bersama Engkau, kami akan keluar terus jadi pemenang. Terima kasih Bapak, kami mau dengar perkataan firman-Mu, dan kami mau belajar, dan biarkan kami taat melakukan, dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Oke, shalom, silakan duduk Bapak Ibu, selamat siang. Hari ini saya mau sharing satu judul firman Tuhan yang saya tulis, keuangan di masa yang sukar, ya judulnya. Oke, jadi masuk tahun ini memang banyak yang nanya, Pak tahun ini gimana gitu ya, saya lama di bank, saya lama di sekuritas. Nama saya Juhono ya, istri saya, namanya saya Astuti. Jadi kita hari ini tetap Valentine, dia pinky, saya bluey. Ya. Kalau cowok ya nggak punya pink biasanya, tolong maafkan. Jadi waktu kami berjalan bersama di tahun ini pun banyak ditanya begitu, karena kami sama-sama di bidang penasihat keuangan. Gimana ya, apalagi kemarin Bapak Presiden baru aja memangkas anggaran. Ya, saya termasuk yang menyarankan juga untuk berhemat karena saya menjadi komisaris salah satu cucu perusahaan BUMN. Dan kemarin kita RUPS, kita bilang kita lakukan Zoom aja walaupun sudah nggak COVID ya, karena hemat, nggak perlu bayar hotel, nggak perlu bayar konsumsi ya, kita lakukan penghematan. Dan efeknya pasti ada, teman-teman di hotel mulai bingung ya, gimana nih kalau omset turun ya, gimana kalau catering nanti nggak ada yang laku, dan seterusnya. Bapak Ibu, apapun boleh terjadi, tapi hari ini kita ingin belajar bagaimana kita menghadapi setiap situasi ini dengan kacamata yang benar. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah menyebut sebenarnya di Alkitab. Ya, kita baca pembacaan firman dari, boleh ditayangkan, dari kitab 2 Timotius. Ya, kita baca ayat ini, keadaan manusia pada akhir zaman. Sebenarnya keadaan ini salah satunya adalah kondisinya ada satu yang disebut masa yang sukar. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Disebut begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, sukar ini ada dua Bapak Ibu ya. Bisa kesukaran tuh dari dalam kita sendiri karena kita salah. Bisa juga karena bukan salah, kita udah benar, tapi dikerjain orang lain sehingga kita menjadi kesulitan. Bisa juga ya. Nah, kita apapun yang kita lakukan harus berespon dengan benar. Kalau kita lakukan salah, ya udah bertobat. Jalan keluarnya adalah putar balik. Kalau cara jalan putar balik ya, kembali ke Tuhan. Nah, di situ ada jalan berkat. Tapi kalau dikerjain orang lain gimana? Ya ampuni, itu kata firman soalnya ya. Berkati orang yang mengutuk kamu ya, berkati orang yang musuhi kamu ya. Jadi kalau kita melakukan kebenaran ya nanti ada berkatnya juga kok. Kita belajar dari kebenaran firman. Nah, keadaan manusianya seperti apa? Nomor 1 yang ditulis di sini adalah pertama, manusia akan mencintai dirinya sendiri.
Yang kedua, ini ciri-cirinya sampai 18 ya. Dan menjadi hamba uang. Mereka akan kejar cuan dan cuan, kadang-kadang biarpun sikut kanan dan kiri, rekan kerja, ya koleha, bahkan supplier atau apa dirugiin, yang penting gue cuan. Karena mereka kejarnya buat diri sendiri. Kedua, jadi hamba uang, cinta uang. Yang ketiga, ya mereka akan membual, apalagi zaman sosmed begini bisa flexing. Tampilan boleh beda ya, mobilnya baru, utangnya nggak tahu. Ya seperti itu. Menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah, mereka akan menjadi berontak terhadap orang tua. Makanya kita bersyukur lihat anak-anak tadi ya, mulai dari kecil kita tanamkan kebenaran supaya mereka menjadi pelaku firman. Kalaupun nanti kita belum selesai tugas kita, nanti kita belajar dari Abraham ya. Apa yang Tuhan janjikan ke Abraham, olehmu segala bangsa diberkati, nanti bukan digenapi di zaman Abraham kok. Itu digenapi justru di anak cucunya. Ya, nanti kita belajar. Makanya penting nih, bagaimana anak-anak mengikuti jalan Tuhan. Yang kedua, ketujuh, tidak tahu berterima kasih. Tadi bagus ya, thank you papa, mama ya. Tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, galak ya. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bapak Ibu ada 18 ciri. Ciri-ciri ini jangan nanti dicatat untuk dicocokkan ke teman-teman kita. Oh kayaknya nomor 3 si Ahyung ya. Nomor 5 tuh si Acuy ya. Jangan ya, nggak dicari siapa yang cocok sama ayat ini. Jangan cocokisasi. Walaupun saya juga percaya jangan ada 18 ini di kita. Nggak ada di ruangan ini Bapak Ibu, amin ya. Tapi di luar sana bisa ada nggak? Ada, banyak. Yang mau nyari berapa aja ada begitu. Terus sikap kita gimana? Wong kita tiap hari kan bergaul mereka, ketemu mereka. Nah ini yang kita mau belajar. Jadi istilahnya jalan keluarnya apa? Selama masa sukar itu ada, dan itu bukan cuma sekarang. Next slide, sejak zaman Abraham itu ada. Abraham taat, keluar dari Ur Kasdim, pergi tanah perjanjian Kanaan, dia pergi. Diberkati. Ada loh krisis. Cuman krisis zaman Abraham beda ya. Mungkin nggak perlu antri gas melon, zaman itu nggak ada ya. Tapi kelaparan ada loh. Ya. Waktu zaman itu ada kelaparan di Kanaan, negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir. Jadi Tuhan menuntun Abraham itu jalan keluar. Pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar Bapak Ibu. Walaupun jadi orang asing ya, sebab hebat kelaparan waktu itu. Jadi krisis pernah. Papahnya pernah krisis, anaknya Ishak. Pernah krisis gak? Pernah ya. Kejadian 26 ditulis, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Sekali lagi nih, ini bukan kelaparan yang pertama. Karena yang pertama udah terjadi zamannya Abraham kan begitu. Nah, Ishak juga ngalamin. Keturunan ketiga namanya Yakub, memang gak ngalamin si Yakub. Karena sejarahnya Yakub gak pernah di Kanaan dalam arti kata di rumah orang tuanya. Tapi dia ngalamin tantangannya sendiri, masalahnya dibuat sendiri. Masalah Yakub apa sih? Masalah Yakub sebenarnya lahir dari salah satu 18 ciri. Ya, mencintai diri sendiri, bicara Yakub terlahir sebagai anak kembar. Nah, zaman Israel itu yang lahir pertama anak sulung, kalau papahnya kaya, ibarat tadi Abraham diberkati kaya, punya 1 triliun, Ishak anaknya ditulis di Alkitab tambah kaya dan bersangat kaya, jadi 3 triliun. Nah, kalau sekarang orang kaya Indonesia kan hitungannya gitu. Nomor 1, ranking 1 berapa triliun gitu ya. Jadi kalau papahnya 3 triliun, Yakub anaknya, anak sulung dapat berapa? Kalau 3 triliun, anak sulung itu dapat 2 bagian. Berarti dapatnya 2 triliun. Kalau lahir belakangan dapatnya cuma 1 triliun. Makanya sejak lahir di kandungan, spiritnya berkompetisi gimana gue lahir jadi anak sulung. Cuma zaman itu nggak ada sesar, sehingga hari H 9 bulan 10 hari di pintu keluar Esau. Jadi waktu Yakub lihat, wih gue kalah nih ya, gue kok nggak ready to go gitu ya, pas mau keluar. Itu ditulis di Alkitab loh. Jadi kepala Esau mau keluar tuh tumitnya ditarik. Kalau perlu gue yang nongol dulu ya. Tapi nggak dapat, ya Esau jadi anak sulung, Yakub jadi anak bungsu. Jadi spirit Yakub ada di 18 ciri. Dan itu bermasalah buat dia. Kenapa? Dia cari kesempatan kapan gue cuan jadi anak sulung. Memang kesempatannya muncul ketika satu hari, karena Yakub ini kan anak mami ya, di rumah aja. Diajarin Mami Ribka masak nih, bagus ya. Wah dia chef, kalau kayak mungkin hari ini profesinya chef. Tapi kokonya Esau, orang lapangan, marketing kalau hari ini ya, berburu. Cari klien gitu ya, cari binatang. Kalau dapat babi celeng, pulang, masakin dong. Wah hari ini masakannya mau kupingnya bikin apa,
samcamnya bikin apa ya. Pokoknya nggak ada yang nggak enak deh kalau babi itu. Ya, nggak enak kolesterolnya aja. Jadi dia pulang, wah makan. Hari itu Esau nggak dapat. Kalau marketing nggak closing gitu ya. Kalau nggak closing bulan itu nggak makan kan. Nah tapi kalau nggak makan punya tabungan, makanlah tabungan. Nanti kita belajar, memang harus belajar menabung. Karena kita nggak pernah tahu kapan ada kesulitan. Nah Esau hari itu nggak makan. Pas Yakub lagi masak, hauce sencingping kata orang Surabaya, enak gila gitu. Jadi dia langsung nafsu makannya keluar. Yakub, bagi dong. Nah kesempatan bagi Yakub. Inilah waktunya berbisnis sama koko saya. Let's make a deal. 1 mangkok kacang merah tuker dengan hak kesulungan. Deal or no deal. Si Esau mikirnya pendek. Mikir pendek itu begini, ada bagusnya juga sih, mikir pendek itu nggak ribet. Ya, kadang-kadang kalau saya mikirnya suka panjang, risikonya apa ya? Karena background saya banker, risk management gitu ya, suruh mikirnya panjang. Kalau istri saya mikirnya pendek, jadi gampang lupa juga dia. Sebentar saya salah, sorry ya udah lupa ya, ada bagusnya. Tapi kita saling ngelengkapin lah ya. Kalau mikirnya pendek kadang-kadang ya keputusannya sering salah. Alkitab sudah peringatkan kok, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah gitu ya. Jadi waktu itu Esau mikir gini, gue nggak makan, gue mati. Nggak makan sehari mati atau enggak? Oh enggak ya, kalau nggak makan sehari masih lapar belum mati. Laparnya setengah mati maybe ya, tapi belum mati. Makanya dia mikirnya waktu itu pendek, ambil keputusan tergesa-gesa, pencet deal. Kenapa? Gue mati, lu bukan anak sulung, anak tunggal, benar nggak? Daripada gua nggak dapat apa-apa, mati doh ya, lu dapat 3 triliun, ya udahlah. Gua dapat 1 triliun, lu jadi koko nggak apa-apa, 2 triliun. Bagus nggak spirit kayak gini? Bagus. Spirit mengalah, spirit berbagi ya, spirit menyerahkan hak bagus. Cuman satu kelemahannya, dia nggak di-equip dengan skill, nggak di-equip dengan hikmat, pikirannya pendek. Ini ambil keputusannya banyak yang keliru. Walaupun begitu, Yakub dapat haknya dia, ternyata nggak happy loh, nggak ada sejahtera. Dia takut, dia lari dari rumah mamanya. Rikpa yang suruh, pergi rumah Om Laban sana, pergi cepet nanti kamu kok marah, kamu dibunuh ya. Dan Bapak Ibu tahu, waktu Yakub keluar dari rumah berkat, rumah papahnya. Sejak hari itu dia keluar dari berkat Tuhan. Karena janji Tuhan buat Abraham kan buat turunannya juga. Makanya kalau kita anak Abraham, keturunan Abraham secara roh Bapak Ibu, kita juga orang-orang yang siap untuk diberkati, amin. Ya, makanya taat dulu sama kebenarannya. Jadi waktu Yakub keluar, dia balik loh ke kutuk yang dikatakan ke Adam dengan berpeluh kamu akan bekerja cari berkat. 7 tahun pertama gagal, pengen Lea nggak dapet, ketipu, ya begitulah ya. Kerja lagi, walaupun akhirnya dia sadar, Yakub itu istilahnya hatinya lembut, ditegur bertobat. Nah, dia balik akhirnya diberkati juga, tapi dia pulang mamanya udah nggak ada, dan memang perjumpaan terakhir waktu dia pamit keluar dari rumah, lari ke rumah Om, udah dia nggak nikmatin berkat papahnya. Jadi kalau dibilang Yakub ada krisis nggak kelihatan, atau krisisnya dibikin sendiri ya, karena dia harus kerja 20 tahun untuk dapetin berkat dia. Nah keturunan keempat Yusuf ada ngalamin krisis. Walaupun krisis kali ini beda. Kalau Yakub itu dibuat sendiri kesulitannya, dia ngalamin masalah gitu ya, kerja ketipu dan seterusnya. Kalau Yusuf dikerjain sama orang lain, saudaranya, iri hati, masukin sumur, dijual, kan begitu ya. Masukin, akhirnya dibeli Potifar, difitnah sama tante Potifar, masukin penjara dan seterusnya. Jadi kadang kita bisa sukar karena ketipu, bisa dikerjain orang. Ya disitulah kita butuh hikmat Bapak Ibu. Dan percaya Tuhan selalu bersama kita. Yusuf juga mungkin berdoa, Tuhan kapan waktunya, kapan gua merdeka, ya kapan gua bebas. Satu hari yang dia lakukan adalah menebar network, ini penting. Jadi teman saya dari salah satu research company, dia udah ngomong, dengan anggaran yang berubah, dengan situasi ekonomi yang begini, kita udah jangan berpikir ekspansi pakai duit utang. Yang diperbesar apa? Yang diperbesar adalah nama baik. Yang diperbesar adalah network, kolaborasi, kerjasama. Jangan mikir gede sendiri ya. Jadi harus pakai cara-cara yang biblikal juga ya, caranya saling memberkati. Jadi waktu dia ada di penjara bareng dia ada 1 juru minuman raja, 1 lagi juru
roti, tukang makanan raja. Dua-duanya dihukum mati ceritanya. Nah suatu hari mereka berdua datang ke Yusuf bermimpi dan disitulah Tuhan kasih hikmat, dia menjawab. Ada satu yang divonis hukuman mati, dieksekusi. Yang mana? Juru makanan atau minuman? Hah? Yang makanan. Juru minuman, Tuhan bilang kamu habis ini dapat remisi, grasi, rehabilitasi, jadi pegawai raja lagi. Dan terjadi. Dia message-nya kepada yang juru minuman begini, ntar lu kalau bebas, ingat-ingat gua dong, temen lu, sohib. Kira-kira waktu temennya keluar, ingat nggak sama dia? Enggak. Jadi kita berharap ke manusia bisa kecewa Bapak Ibu ya. Yang berharap ke manusia. Mungkin dia doa Tuhan, biar Tuhan ingatkan dia, ya nggak apa-apa lah doa boleh ya, tapi jangan kecewa. Sampai waktunya Tuhan, Raja Firaun mimpi, nggak ada yang bisa jelasin. Nah di situ juru minuman raja ingat dulu teman gue di penjara, aduh namanya siapa ya? Ucup, bukan. Yusuf ya. Oke panggil katanya. Disitulah Yusuf berkata kepada Firaun, Tuanku Raja, 7 tahun kelimpahan ke depan, panen Mesir jangan dihabiskan. Simpan 1/5 dari panen Mesir. Berapa persen Bapak Ibu? 1/5, 20%. Apa aplikasinya buat kita? Selama saya masih diberkati, punya toko, punya kerjaan, punya gaji, punya kesehatan, simpan, jangan habiskan. Buat apa? Itu seperti Esau tadi kan, kalau mikirnya pendek. Kan bukankah kesusahan sehari cukup buat sehari? Waduh, ayat itu kadang kita pelintir buat memuaskan ego kita, menutupi kelemahan kita, membenarkan diri kita. Padahal Tuhan juga bilang belajar kepada semut, dia nggak akan berhenti bekerja selama hari siang supaya menyediakan makanan di waktu pada musim dingin atau pada waktu malam. Jadi waktu musim panas semutnya kerja. Jadi dia ngambil satu ayat untuk kepentingan dia mengabaikan yang lain, nggak boleh Bapak Ibu. Nah Yusuf diberkati jadi raja muda, ada krisis yang lebih hebat bukan cuman kelaparan di Kanaan, seluruh dunia disitulah lewat Yusuf. Janji Tuhan kepada Abraham, olehmu segala bangsa diberkati, digenapi. Seluruh dunia, bukan cuma Israel, bukan cuma papahnya, bukan punya saudaranya. Seluruh dunia datang ke Mesir membeli gandum dari Yusuf. Digenapi janji Tuhan. Janji Tuhan selalu ya dan amin. Kadang kita aja nggak sabar waktunya. Ya, nah sekarang aplikasinya apa? Waktu berjalan, saya percaya hari ini juga sama, tantangannya sama. Waktu yang diberikan Tuhan juga sama, kalau jam waktu saya puter, ibarat Tuhan ngasih waktu hidup manusia 70, kalau kuat 80. Berarti kalau saya punya jam waktu seperti ini, coba ditayangkan jamnya ya. Bapak Ibu hari ini boleh koreksi sendiri deh ya. Gua ada di jam berapa gitu, kelihatan gak jamnya? Coba. Kayaknya saya jam 7 sore deh ya, jam 7 malam. Mungkin anak-anak kita tadi masih jam 2 pagi, jam 1 pagi gitu ya. Mungkin masih tergantung kita. Tapi begitu anak-anak udah masuk jam 3, wah harus mulai kerja, harus mulai produktif. Usianya udah kepala 2 ya. Jangan sampai tergantung kita. 40, wah mulai mikir nih buat masa depan. Satu hari 60 saya pensiun, ya mungkin berhenti mencari income aktif. Justru waktunya saya kerja untuk full time melayani Tuhan. Nah terus hidupnya dari mana? Ah tenang, kan ada anak-anak, nggak bisa Bapak Ibu. Ya, kita nggak bisa terus ngomong terima kasih Papa udah biaya aku sekolah, terus nanti giliran balik pas kita umur jam 9 malam, jam 10 malam. Anak-anak, dulu Papa habis sekian miliar biayain kamu, plus bunga-bunga balikin dong buat Papa waktu pensiun. Nggak bisa ya. Kita harus tanggung jawab sendiri, siapkan masa depan kita. Nah metode zaman ini udah banyak. Gimana investasi yang benar, ya belajar juga ya. Jangan sampai kejeblos juga, pengen cepet kaya, terus kena bodong hilang buat pensiun. Jadi belajar, saya juga ngajarin gimana sih, tapi banyak orang masih tetap kejeblos. Jadi jam kehidupan kita sama, kalaupun hari ini kita salah langkah, udah jam 6 lewat, jam 7, jam 8, tenang, tetap masih ada waktu. Jadi kalau dunia bilang time is money, saya ada benernya, ada enggaknya. Kalau yang enggak bener begini, enggak samanya di mana. Kalau uang hilang, bisa dicari, setuju? Wah jam 7 malam kemarin saya foya-foya, 0 nih kerja saya habis. Bertobat hari ini, mulai pakai cara yang benar, cara Tuhan, jam 7 sampai jam 12, tenang. Kita pasti bisa siapkan, cari uang lagi bisa.
Tapi kalau waktu lewat bisa balik nggak? Nggak bisa. Makanya tadi lucu-lucunya anak kita ya jangan semuanya habiskan waktu buat kerja, pulang tengah malam anak udah tidur ya. Kapan waktunya tiba-tiba anaknya udah gede, nyampe rumah dia panggil om siapa gitu. Aduh gak kenal sama kita ya. Gak pernah ketemu, sedih kita kan ya. Nah waktu perlu ada, atur. Yang sama waktu dan uang, tadi perbedaannya uang bisa dicari, waktu gak bisa dibalikin ya. Gak bisa dicari lagi. Tapi ada yang sama, dua-duanya susah diatur. Setuju? Banyak nggak yang komplain? Gue nggak ada waktu. Jujur, sebenarnya waktu kita 24 jam sama nggak sih? Seminggu 7 hari sama nggak sih? Kok ada orang yang bisa ngatur waktu, bukan nggak punya, nggak diatur. Kenapa nggak tahu kemana? Sama, duit juga gitu. Duit gue kemana aja ya? Dulu gaji 5 juta, 5 koma nggak cukup. Tanggal 5 udah koma. Begitu sekarang 15 koma, ya maju dikit ya, tanggal 15 koma juga ya. Bukan jumlahnya, ngaturnya yang salah. Makanya waktu Yesus bicara tentang waktu, dia perintahkan kepada Rasul pertama Petrus sebelum dia naik ke surga untuk menerima amanat menggembalakan jemaatnya. Waktu itu pertanyaannya gini, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali masih ingat ya. Setelah dapat hatinya, Petrus jawab benar-benar keluar dari hati, ada satu statement. Kita baca ya, Yohanes 21. Statement ini sebenarnya perintah waktu itu tentang waktu. Yesus berkata kepada Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja kau kehendaki, tapi jika engkau sudah menjadi tua, apa yang terjadi? Engkau akan mengulurkan tanganmu. Mungkin kalau praktek kita, mungkin gak disuruh gembalain jemaat, kan perintahnya Petrus gembalakan domba-dombaku. Kita gak disuruh, paling gak gembalain keluarga kita, gembalain rumah tangga kita ya, atau bisnis kita. Jangan sampai kita gantungin, mengulurkan tangan, tolongin deh sama anak kita, tolongin deh sama teman dan gereja, jangan, tanggung jawab dong. Selama muda kerja yang benar gitu. Nah kalau Petrus gembalakan domba-domba selama masih kuat, ayo nginjil, jadikan seluruh bangsa muridku. Jangan nanti nunggu umur 75, udah menjelang dari jam 12, udah jam 11 ya, 11.30 jangan-jangan. Terus baru ikut pelayanan. Karena apa? Sebelumnya cari duit terus begitu. Udah gua mau pelayanan. Kalau dia jam 11 ikut pelayanan, terus ketemunya anak-anak muda, kita baru jalan 10 meter aja, aduh engkong jangan ditinggal ya, kumat nih ya, pinggang ya. Jangan tunggu kayak gitu baru nyerahin ke Tuhan Bapak Ibu. Nah atur, saya ngitung, saya 55 akan pensiun, berhenti cari income aktif. Hidup saya sampai 80, 25 tahun butuh berapa? Bisa dihitung loh, kalau direncanakan sama Tuhan bisa. Tanpa harus turun gaya hidup, terus ngaturnya taruh di mana begitu. Ketika saya hitung, buat kami berdua cukup, karena buat anak-anak kita udah jatahin sendiri, sekolah, sarjana selesai, tugas kita selesai. Habis itu kuadran 2 tadi, cari income sendiri kerja ya. Jadi waktu kami berkata cukup, saya punya waktu lebih banyak untuk nemenin anak-anak, ngerintis karir atau bisnis, nemenin istri ya. Dia suka jalan-jalan karena di asuransi. Jadi saya suka jalan-jalan juga, saya nemenin dia ya. Terus nemenin apa yang lain-lain, pelayanan yang paling penting. Karena begitu saya pensiun, itu pandemi. Dulu saya kalau punya waktu jam 12 siang karena saya profesional. Ya, waktu saya profesional kan jam makan cuma jam 12 sampai jam 1. Ya udah pakai jam itu. Terbatas. Saya panggil biasanya kalau konseling, biasanya kalau saya nanganin itu problem utang. Karena saya zaman 98 krisis, saya di bank ditutup, ya banyak orang di PHK, terus 2008 krisis, 2020 COVID, banyak problem. 2020 saya 19 sudah pensiun, saya nanganin banyak yang perusahaan yang problem kena COVID, orang-orang yang problem keuangan gara-gara kena PHK. Nah di situ hati saya karena zaman waktu saya ketemu ya orang-orang yang bermasalah, kan di bank itu ngelempar kredit. Tapi kita bantu hitungin kan kemampuan bayar kembali. Dan kalau nggak mampu, kita harus mencari jalan solusi. Apakah ini dijual atau diapakan ya, dicariin investor begitu. Jadi saya melihat susahnya. Kalau lempar kredit, saya marketing di target. Tapi kalau udah lempar kredit, ada macet, nggak lempar kredit, saya jadi debt collector. Artinya suruh ngambil balik kan utang-utangnya kan. Gimana jual asetnya supaya nutupin utangnya. Jadi saya tahu susahnya orang yang berutang. Makanya saya waktu berikan diri, saya mentor orang-orang yang berutang. Ternyata saya punya waktu setelah saya pensiun, bikin mentoring, kelas-kelas lewat Zoom, sampai hari ini udah lebih dari 1.000 orang.
dari seluruh Indonesia. Ya, udah jalan angkatan ke-12, waiting listnya banyak, nanti kalau yang mau belajar, monggo silahkan. Karena nanganin utang beda ya, dengan nanganin yang lain. Ya, kita lanjut aja ya. Waktu saya juga jalan terus, sekarang kita belajar gimana ngatur uang. Nah, rumus ngatur uang itu sederhana Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4. Gampang ya, coba jarinya dikeluarin ya. 1, tambahin 0, 10. 10 lakukan buat apa? Buat giving. Jadi kalau punya income, pendapatan, jangan langsung dihabiskan. Nomor 1, giving. Ayatnya mana? Udah banyak diajarin, saya nggak singgung lagi di sini ya. Mau cari Maleakhi, mau cari di mana Matius ada. Giving. Kedua, saving. Nah, saving ini saya ajarin. Ibarat Yusuf tadi punya hikmat, 1/5 berarti 20%. Jadi saving itu idealnya 20%. Selama masih gajinya ada, kerjaan ada, ya saving lah sebagian. Dan giving dan saving ini, dua ini saya sebut istilahnya sisih. Bukan sisa. Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau sisih keluarin duluan. Kalau sisa tunggu nanti kalau lebih. Itu salah. Sisih itu berarti giving udah lewat. Saving keluarin dulu, nah sisanya baru diatur buat kalau ada utang. Kalau nggak ada utang berarti 70% sisanya buat cost of living. Kalau biaya hidup, cost of living dihemat, ada sisa buat investasi. Dan investasi inilah buat masa depan. Pensiun saya, ingin memberkati lebih banyak pelayanan. Ya, buat nanti tua mau punya villa, apapun boleh Bapak Ibu. Tapi ngaturnya rumusnya begini. Nah rumus ini sering rusak, gara-gara tadi kan 1, 2, 3, 4. 10 giving, 20 saving ya. Saving ini kan bicara tadi tabungan. Saya harus simpan nih, 1/5. Nah, itu buat apa? Ya kalau ada masalah yang mendadak, contohnya dana darurat tuh, kalau insiden rumah bocor, handphone rusak, ya beli baru, jangan pakai utang dulu. Tabungannya diambil. Makanya besarnya tabungan tadi nggak usah banyak-banyak. Kalau biaya hidup 5 juta, tabungan ini istilahnya P3K, pertolongan pertama pada keuangan kalau ada emergency. Itu besarnya cukup 3 sampai 6 kali biaya hidup. Kalau biaya hidup 5 juta, kali 3 tabungan 15 juta cukup. Paling banyak kali 6, 30 juta cukup. Kalau lebih investasikan gitu. Ya, tapi paling enggak 3 sampai 6-nya ada. Itu kalau luka kecil ya, kalau HP rusak, rumah bocor ya, itu lakukan dengan tabungan yang ada. Tapi kalau luka besar, Bapak Ibu harus bayar premi. Premi itu bagian dari saving. Bayar BPJS, kalau sakit se-Indonesia patungan bayarin saya. Bayaran saya preminya aja. Tapi kalau saya nggak mau ikut patungan bayar premi, ya kita harus nanggung sendiri kalau sakit. Asuransi itu sebenarnya kan patungan, ya konsorsium, gotong royong lah istilahnya. Seperti itu. Kalau rumah saya kebakar, ya saya diganti yang baru. Nah begitu, itu spiritnya kalau musibahnya besar, savingnya cukup premi, jangan nanggung biayanya yang besar. Aman. Nah 70 buat hidup cukup, tapi kalau nggak cukup gara-gara 10-nya sudah keluar, 20 keluar, 30 yang keluar, itu kemampuan maksimal seseorang membayar utang 30%. Nah, ini peraturan perbankan juga. 1/3 gaji adalah kemampuan maksimal. Boleh kecil, jangan lebih dari 30. Makanya waktu kita mau pinjem bank, misalnya kredit pemilikan rumah. Dihitung kan, gaji 15 juta, cicilan berapa? 5 juta, pasti di approve. 30%. Ya rumusnya gitu sederhana sebenarnya. Dan waktu kita ngambil utang, dibantu ngitung oleh bank, sebenarnya bank itu sudah nyari solusi jalan keluar. Kapan gua punya rumah naik terus. Ya udah cari DP-nya. DP-nya itu lewat tabungan, lewat investasi, taruh reksadana dan seterusnya. Begitu DP-nya dapat, oke, boleh utang. Jadi utang itu dalam tanda petik bukan saya anjurkan, tapi diizinkan dengan catatan harus tahu kapan keluarnya. Kalau saya 5 juta bayar, 15 tahun KPR-nya lunas, sertifikat pasti kembali ke saya, hore merdeka pas saya pensiun, nggak punya utang. Jadi saya tahu pintu keluarnya di mana. Kalau nggak tahu pintu keluar, Bapak Ibu, jangan pernah berutang. Makanya kalau belum tahu, belum mampu dengan biaya hidup sisanya 40%, nggak boleh sentuh namanya utang. Sama sekali, sabar.
Udah nikah, masa sih nggak punya rumah sendiri? Nggak apa-apa lah. Pondok mertua indah, pondok orang tua indah itu juga oke kok. Nggak harus pakai pik 2 kok ya. Nantilah, sabar begitu. Jadi kalau biasanya orang berutang itu, biasanya kan kita mengundang utang itu datang ya Bapak Ibu ya. Kan nggak pernah sih ceritanya kalau setan bisa datang tanpa diundang kan gangguin kita. Tapi kalau setan gampang juga ya diusirnya. Dalam nama Yesus pergi ya. Tapi kalau utang tuh dia sopan loh. Ketok pintu, kadang-kadang pakai WA, diblas. Kadang-kadang juga telepon, spam gitu ya. Selamat siang dengan Pak Juhono, lengkap ya saya. Suharto Sudirgo, Bapak mendapat kredit tanpa agunan. Oh maaf, saya nggak butuh kredit tanpa agunan. Selalu mau ngasih saya kredit tanpa bayar, boleh nggak? Jengkelin ya, telepon sehari bisa 50 kali loh. Seperti itu, biar kapok gitu maksudnya nggak nelpon lagi. Artinya dia izin. Coba kalau saya respon, weh ini jawaban doa, gue lagi BU nih butuh uang nih. Terus suruh selfie, suruh foto KTP, coba ya. Atau kalau tanda tangan kredit rumah, tanda tangan notaris. Artinya utang itu sopan, ketok pintu, tok tok tok, izin. Dan Anda buka pintu, celakanya nggak tahu pintu keluarnya. Bisa masuk, nggak bisa keluar. Masuk ruangan ini tadi naik lift, pencet lantai 12. Andai kata Bapak Ibu nggak ada lift, pintu daruratnya mana? Soalnya, wah nggak boleh pakai lift nih gempa, pakai pintu darurat. Andai kata nggak ada namanya exit nih loh. Ini kasih tirai hitam semua keliling. Saya masuk, oh nggak ada exitnya ya. Turun lagi ya, nggak jadi saya. Jadi sama, kalau utang nggak tahu pintu keluarnya kapan, jangan pernah masuk namanya dunia utang. Bapak Ibu, salah. Utang bukan solusi. Ya, seringkali kita dengan instan milih dengan utang itu dipikir jawaban jalan keluar. No. Oke, nanti kalau sudah terlanjur berutang, ayo kita cari solusi baru ya. Oke, setelah 10, 20, 30 yang ngerti, sekarang kita bahas nih. Urutan ini jangan dibolak-balik, saya kasih contoh nih. Next. Ada 2 orang profesional, yang kiri coba gaji 20 juta, yang kanan gaji UMR 5 juta. Keren mana? Keren yang kiri ya doh, 20 JT. Coba kita lihat urutannya, yang mana ikut rule 10, 20, 30, 40. Dia 20 juta giving. Wah jalan nih. Emang kalau memberi pasti diberkati, nanti dulu mengikuti satu firman gak ngikutin yang lain gitu ya. Habis giving gak saving, urutan kedua saving kan tadi ya. Dia langsung cost of living. Wah buat sewa apartemen keren ya. Dan seterusnya. Kalau sisa baru buat saving. Nah yang biru itu ketutup ya, gak bisa diklik-klik pakai ini. Kalau dibuka dulu itu saving sebenarnya ya. 3 juta sisanya 2 juta buat giving, 15 buat cost of living, 3 juta saving. Ternyata dia nabung buat apa? Buat DP beli mobil keren. Waktu terkumpul DP-nya, dia masuk dunia hutang untuk gaya hidup, mobil keren, cicilannya 3 juta. Yang tadi masukin tabungan, setor tiap bulan 3 juta, itu pun kalau sisa. Sekarang setor 3 juta buat cicilan mobil. Bisa nabung enggak? Enggak. Kita lihat nanti akhir story-nya ya. Yang kanan walaupun 5 juta, wow dia lakukan. 10 giving, 20 saving, nggak ada utang, jadi 60 buat cost of living, boleh. Sisanya dia hemat 10% buat beli emas, buat investasi. Wow. Pas pandemi kemarin Krismon, dua-dua kena PHK. Kita lihat nasibnya, next slide. Dua-dua income-nya hilang nih. 20 juta hilang, 5 juta hilang. Yang 5 juta, dia tetap giving dari tabungan dia. Dia masih punya tabungan pas pandemi kemarin emas naik tinggi. Wow, dia hidup dari emas 3 tahun sambil berdoa cari jalan keluar, cari kerjaan baru. Enggak ada utang, hidup normal. Yang kiri panik, mobil jual deh, nggak bisa nyicil, disita. Ya. Sewa apartemen, murahin deh 8 juta separuh. Ya. Masih nggak cukup, habis nggak ada gaji, nggak ada tabungan kan. Ya udah terpaksa, ini daripada diusir sama pemilik apartemen, tante kos. Kemudian tadi malam saya berdoa, tadi pagi dapat penawaran itu dari pinjaman online. Pinjaman dalam genggaman, wih jawaban doa ya. Itu salahnya saya atau salahnya, istilahnya kesalahan saya buat atau kesalahan orang lain. Makanya kalau utang, Bapak Ibu terlanjur harus cari jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Kita masuk ke jalan keluarnya. Orang masuk ke dalam lubang, jalan keluarnya jangan dibayarin utangnya. Salah, nggak mendidik.
Jadi dulu saya juga salah. Waktu saya ada teman zaman dulu gak ada pinjol kartu kredit. Berapa utangnya? 5 juta. Saya berharap ini teman Komsel, kalau nggak dibantu gimana? Oke, saya bayarin. Saya udah ikhlas, nggak balik nggak apa-apa, hilang nggak apa-apa. Tapi dia responnya bagus. Enggak Pak, kan orang fasik berutang dan tidak membayar kembali. Saya pengen cicil 10 bulan. Iya nggak apa-apa. Dalam hati, kalau lu cicil, gua bisa pakai gunain untuk uang lain. Tapi orang lain, jadi saya ikhlaskan sebenarnya. Tapi nggak ngomong ya. Bulan pertama tanggal 10 transfer. Pak, puji Tuhan Pak, udah transfer. Oke, puji Tuhan. Bulan kedua, tanggal 20 belum transfer, WA. Pak, sorry ya, telat 10 hari. Enggak apa-apa, gue nggak nagih kok ya. Bulan ketiga, tanggal 30 juga nggak WA. Di gereja juga hilang. Saya baru tahu hari itu uang saya hilang, teman saya hilang. Sampai hari ini hilang. Karena ganti nomor telepon, mungkin dia diteror debt collector, ganti nomor telepon, saya nggak bisa hubungin. Saya tahu saya salah. Hanya Yesus dulu, kalau mau masuk lubang, dia turun ke lubang, dia mati gantiin orang yang di lubang, diangkat kita, diselamatkan. Jangan gantiin peran Tuhan Yesus. Ya, jangan jadi juru selamat untuk orang yang berutang. Terus caranya gimana? Ditemenin. Ditemenin artinya, kalau orang ada di dalam lubang jerat, dikasih masukan. Informasinya apa? Informasi mungkin ada lowongan kerja baru. Gimana cara dagang baru pakai sosmed. Jangan dikasih uangnya, jangan dikasih mentahnya. Walaupun banyak orang pengennya ditolongnya dikasih tangga. Ibarat saya ngajar, kalau mengalahkan Goliat utang, Daud itu pakai 5 batu licin. Batu licinnya apa? Teman-teman yang supply. Batu pertama, ini loh, catat utangmu. Kedua, gaya hidup turunin. Catatan pengeluaran biaya mana? Nah itu mentor. Penemanan, pendampingan itu penting. Jadi waktu kita bisa tungguin 5 batunya terkumpul, dia pelan-pelan naik dari jurang, naik satu step, keluar dari jerat utang. Dia pasti nggak akan jatuh ke lubang yang sama, dan bahkan dia bisa nolongin orang lain yang jatuh ke dalam lubang. Kalau mau belajar, ya nggak di sesi ini. Nanti ya, ada proses mentoring. Jadi kalau Bapak Ibu, biasanya ngusir setan kan gampang. Dalam nama Yesus pergi, Ghostbusters ya. Kalau ngadepin debt collector nggak bisa dalam nama Yesus. Ada caranya ya, untuk jadi debt buster. Udah banyak yang mau belajar, monggo. Kalau di sini juga welcome. Kita banyak mendampingin yang mau jadi asisten mentor supaya bisa nolongin jemaat yang lain. Walaupun kita nggak berutang, mungkin ada teman kita, saudara kita. Kesimpulan sharing hari ini. Langsung aja ke slide terakhir ya. Yang pertama, masa sulit itu pasti ada, Bapak Ibu ya. Tapi jangan sampai bikin kita terpuruk. Kenapa? Karena saya harus mengatur pondasi keuangannya dengan baik. Jadi kalau lubang, batu lubang itu pondasi kan, mau bikin pondasi kan harus digali. Segera diisi batu. Nah, tadi saya bilang kan, kalau ada teman dalam lubang, ya dikasih batu. Begitu pondasinya dibentuk, baru bisa bangun rumah di atasnya. Nah, lubang kita biasanya ada 3, salah gaya hidup, salah investasi, apalagi sekarang ada judol ya. Terus kemudian yang ketiga, tadi musibah tapi nggak punya asuransi, lupa bayar BPJS. Bisa jadi, jangan dibayarin. Karena ada pendeta baik hati waktu gesek tunai untuk bayarin karya jemaatnya yang masuk rumah sakit, akhirnya pendeta ini konseling ke saya juga. Pak, gimana kartu kredit saya Pak, 900 juta, cara bayarnya gimana? Saya cuma pendeta, ya salah cara nanganinnya. Ya, itu cara pertama. Kedua, tanggung jawab mengatur disediakan Allah kepada kita harus dilakukan dengan duduk, kata firman, rencanakan dengan Tuhan. Kedua, action, itu bagian saya, lakukan. Karena hanya orang yang mendengar firman dan melakukan, dia ibarat orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Kalau enggak, kita mendirikan di atas pasir. Begitu badai banjir datang, yang hanyut yang mana? Rumah di atas pasir. Jadi berdirikan di atas batu, bicara action, lakukan apa yang kita tahu. Yang terakhir, bukan perlu banyak uang, jadi syarat cukup untuk mengaturnya, tapi perlu hikmat dan cara yang bijak untuk mengatur berapapun jumlah yang ada. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian tadi yuk. Bagi Tuhan, tiada yang tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu ya. Mujizatnya pasti ada buat kita, asalkan kita mau setia kepadanya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan, mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kau yang memberkati Tuhan, memberikan solusi, dan biarlah hari ini kami banyak dapat pelajaran untuk kami keluar dari masalah keuangan kami. Ajar kami jadi bijak untuk bisa memutuskan segala sesuatu perihal keuangan dengan baik. Dan kami terima semua pemahaman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekali lagi mari kita berdoa untuk apa yang akan kita berikan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kesempatan untuk memberi, dan biarlah dengan sukacita, dengan sukarela kami beri untuk kemuliaan nama-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu, sementara saudara memberi, kita akan dengar dan melihat beberapa pengumuman sepekan multimedia. Shalom Jemaat GMCC. Setiap hari Tuhan telah mencukupi kebutuhan kita, memberkati kita melampaui apa yang kita pikirkan. Sekarang kita memiliki kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai bentuk atas ucapan syukur atas berkat yang kita terima. Biarlah persembahan yang kita berikan lahir dari pengertian akan kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kita. Mari memberi bagi Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang diedarkan, melalui scan QR Code, ataupun melalui mesin edisi yang terdapat di counter ibadah. Berikut pengumuman GMCC sepekan. Saya bergumul sama pernah didiagnosa schizoaffective disorder, dan juga diagnosa terakhir adalah saya gangguan bipolar ya. Malam-malam papa udah mau mati gitu ya, dibangunin anak-anak semua. Saya lihat muka papa lihat kamu nantang saya ya, lah mikirnya lagi aneh ya. Saya dipukulin. Kemudian di dalam waktu 6 bulan saya kambuh, kacau itu. Belum kacau, itu memalukan tuh. Jadi saya itu jadi kayak dengar voice, dia melakukan aneh-aneh gitu. Sampai ada case sama polis gitu. GMCC telah membuka kembali KOM 100 yang akan dimulai pada 9 Maret 2025. Kami mengundang jemaat yang rindu untuk belajar dan bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan. Mari segera daftarkan diri Anda. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi nomor di bawah ini. Rumah doa adalah tempat di mana kita tidak hanya mempersembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, tetapi kita juga berjumpa dan dikuatkan dalam persekutuan doa bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Jangan lewatkan dan hadirlah dalam rumah doa GMCC pada hari Rabu jam 7 malam bertempat di Gajah Mada Tower lantai 12A. Sekian pengumuman GMCC minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Makasih buat Pak Juhono, buat sharingnya, buat semuanya ya. Saudara bijaksana dalam mengatur keuangan kita ya, gaya hidup kita mungkin yang menghancurkan hidup kita. Hidup kita murah tapi gaya hidup yang menghancurkan hidup kita. Saya pikir Tuhan pasti nolong kita, tapi terlebih itu kita harus menolong diri kita sendiri, setuju ya? Dan saya percaya bahwa biar tahun 2025 kita bisa lewati ini bersama Tuhan, kita ngatur keuangan dengan benar, gaya hidup, semua apapun saudara kita turunkan minimalis supaya apa? Kita bisa keluar dari tahun dengan tahun dengan kebaikan Tuhan dan kita menikmati berkatnya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu semua. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang ini, kami mengucap syukur buat firman, didikan dan teguran. Mungkin teguran itu baik buat kami sehingga kami mengerti segala sesuatu yang kami jalani ternyata salah. Dan kami berdoa biar Tuhan mengambil alih, memberikan hikmat, kebijaksanaan, marifat dalam mengatur keuangan kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang memiliki masa depan. Tuhan Kau atur, Kau yang menyertai hidup kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu, kami berdoa buat bangsa Indonesia. Biar bangsa ini dipelihara Tuhan, disertai Tuhan dengan baik.
Kami mau pulang Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan kami mengangkat kedua tangan kami biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa menyertai kami. Penyertaan Yesus Kristus dan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menyertai. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.